PT Jaya Mas Medica Industri Terbuka. Kegiatan usaha utama, bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya, berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia. Penawaran umum perdana saham, sebanyak-banyaknya 4.058.850.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25 setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 15% dari modal di setor penuh perseroan, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp204 sampai dengan Rp310 setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini berkisar antara Rp828.5.400.000 sampai dengan Rp1.258.243.500.000. Dengan penjamin pelaksana emisi EFEKPENJAMIN emisi efek, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Ciptadana Sekuritas Asia. Selanjutnya kita lihat dari persentase pemegang saham perseroan setelah melakukan penawaran umum sebagai berikut. PT Inti Sumber Hasil Sempurna akan memegang sekitar 83,30%. Yacobus Jemi Hartanto akan memegang sekitar 0,85%. Siane Sutanto akan memegang sekitar 0,85%. Masyarakat akan memegang sekitar 15,00%. Selanjutnya kita lihat dari laporan posisi keuangan perseroan. Dari total aset perseroan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Dengan liabilitas juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tapi jika dilihat dari ekuitas, peningkatan liabilitas tidak cukup signifikan dan masih sangat sehat jika dibandingkan ekuitasnya. Hal itu juga membuat ekuitas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian rencana penggunaan dana. Dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana akan dialokasikan seluruhnya untuk 1. Sekitar 72,19% akan digunakan perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja, modal dan modal kerja. 2. Sekitar 22,87% akan diberikan kepada perusahaan anak, yaitu untuk belanja modal dan modal kerja. 3. Sekitar 4,94% akan diberikan kepada perusahaan anak, yaitu dalam bentuk setoran modal. Kemudian PT Inti Sumber Hasil Sempurna Global akan memberikan kepada perusahaan anak, yaitu PT Inti Medicom Retailindo dalam bentuk setoran modal untuk belanja modal dan modal kerja. Kemudian kita lihat dari laporan laba rugi perseroan. Dari pendapatan perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan net profit yang positif dan mengalami peningkatan juga. Tapi jika dilihat secara kuartal, pendapatan perseroan mengalami sedikit penurunan di kuartal 1 tahun 2022. Kemudian kita lihat dari laporan arus kas perseroan. Dari arus kas, aktivitas operasi perseroan positif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan arus kas, aktivitas investasinya yang negatif berarti perseroan masih ekspansif. Kemudian dari arus kas, aktivitas pendanaan perseroan negatif di tahun 2021, dikarenakan perseroan melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham perseroan.